Dengerin sama ibu. Kenapa itu? Akan sebutkan nama dan alamatnya, di mana tinggalnya, di kolom chat bisa. Silakan Bu Susi, Syafakillah. Waalaikumsalam Bu Helen. Semoga sehat ya. Di mana Balikpapannya Bu? Siap-siap. Saya di dekat airport ya. Berarti dekat sama Masjid Istiqomah ya Bu. Bu Amelia. Waalaikumsalam. Bu Leni. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa kumpul kembali di kajian rutin bulanan kita. Ya, intinya kajian ini untuk mengevaluasi, mengecek Bapak Ibu yang sudah mengikuti e-course, apakah sudah bisa memahami apa yang disampaikan dalam video-videonya atau belum. Dan kalau belum, kita diskusikan di sini ya agar pemahamannya lebih jelas ya, dan kalau perlu kita akan ada materi-materi tambahan. Secara prinsip ini cara kita bersilaturahim ya, bertatap muka, terutama karena wilayah kita yang cukup beragam ya, dari mulai Sumatera sampai ke Papua kalau saya nggak salah ada kita siswanya. Jadi kita perlu membuat satu fasilitas yang bisa mempertemukan kita secara rutin. Ya, minimal dengan bertemu jadi teringatkan. Ya, mungkin ingat belum tilawah, ingat belum baca Quran, ingat belum menghafal. Ya, sehingga jadi teringatkan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti Allah izinkan kita bertemu secara offline, tatap muka, sehingga tentunya pertemuannya lebih meningkatkan keimanan kita insyaallah. Salawat dan salam tersampaikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para asatidz dan orang-orang yang bersama beliau
Ya, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang bersama dengan beliau. Ya. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Amin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamah bainahum. Ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi dalam ayat tadi sampaikan bagaimana kalau kita mencintai Allah maka kita ikuti Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di awal pertemuan ini saya sampaikan salam kenal bagi yang baru pertama kali kita bermuhajahah secara online. Saya Bang Jimmy. Ya, mungkin selama ini videonya ada di wajah saya dari video-video. Nah, inilah wajah aslinya. Hari ini, alhamdulillah hari ini peserta e-course kita sudah lebih dari 1.400 ya. Ya, jadi luar biasa gitu ya. Animonya tinggal semangatnya kemudian diwujudkan dalam aplikasi dari materinya gitu ya. Dan insya Allah di awal ini sebelum nanti saya sampaikan satu materi, saya persilakan pada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau diskusi atau pengalaman ketika menggunakan metode tes berdasarkan video yang sudah kita sampaikan. Silakan dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materinya, tentang video-videonya? Saya persilahkan. Silakan raise hand atau mau di chat, silakan. Kita akan jawab satu persatu pertanyaannya dengan jelas. Insya Allah. Maaf Pak Ustadz, saya mau karena baru pertama kali. Oh iya, silakan Bu Leni. Ya, itu saya baru bisa buka 6 video ya. Iya Bu. Setelah itu kok susah lagi bukanya, gimana ya Pak Ustadz? Ibu harus ngisi polling dulu. Di situ ada polling. Biasanya ada muncul polling ya. Nanti setelah itu bisa buka lagi. Jadi ada semacam ngasih bintang apa, ngasih kesan pesan, baru nanti dia muncul lagi Bu. Cuma gitu aja sih Bu, kayak ini. Ibu ngelihatnya di laptop atau di HP? Di HP. Di HP ya, nanti di HP ada pilihannya sebenarnya. Ketika video ke-6 selesai, habis itu ada pilihan masih bintang berapa, terus ngasih kesan, baru nanti lanjut video 7 sampai selesai. Oh gitu ya. Iya, nggak rumit sih, nggak lama gitu. Ya makasih Pak Ustadz. Siap, boleh nih, silakan. Silakan. Saya mau nanya. Dengan siapa Bu? Ine. Ibu Ina. Ya, saya juga baru berapa hari, 3 hari mungkin, malah belum tamat mau saya buka. Siap. Gitu. Udah Terus video berapa Bu? Ya Pak? Video berapa sekarang? Udah yang apa? Saya kan menyimak dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Yang Apa-apa. sampai apa tuh? Yang mengulang itu. Murojaah Ya. Oh iya, itu baru udah sampai video situ. 20-an ya. Video 20. Ya kalau nggak salah pas 20 tuh. Nah terus kan ceritanya kemarin baru pas pertama saya mau coba mengikuti, tapi ya biasa lah langsung pada bolong-bolong kan, jadi saya pengen ikutin dulu gitu. Nah kalau misalnya gitu kebetulan saya juga kan ada kelas tahsin ya Ustaz. Ya. Nah saya kan kayak kalau orang Sunda bilang mah hanca gitu, kalau mulai itu kan harus dari yang pertama gitu, dari juz pertama, atau bisa ngetes dulu. Saya pengen ngetes dulu, kayaknya kayak belum yakin gitu. Apa nih Bu? Saya Bacaan, punya kewajiban tilawah. Misalnya 1 hari itu 1 juz, tapi kadang ya itu kadang-kadang 1 juz itu jadi 2 hari atau 3 hari ya. Iya. Tapi rumus tilawahnya udah dipakai yang 10/120. Baru arti tadi nyoba. Baru udah berapa sesi tadi? Cuma berapa sesi. Biasalah, bukan alasan sih, bukan kebetulan nih. Ya kali jadi alasan ya, sebenarnya harus nyoba-nyoba itu. Saya benar juga nih mulai. Siap. Nggak apa-apa. Yang penting berani memulai. Ya baik Ibu. Apakah tilawah itu harus dimulai dari awal? Tidak. Ya, karena metode tes ini memang mengakomodir semua orang yang memulai tilawahnya. Ada mungkin yang dari juz 1,
Ada yang mulainya dari juz 15, silakan lanjutkan saja tilawahnya. Kita tidak tentukan harus mulai dari mana. Yang kita tentukan adalah bagaimana caranya agar kita bisa interaksinya sering ketemu Quran gitu. Sehingga tilawahnya jadi banyak. Sebenarnya kita fokusnya ke sana. Tidak mengharuskan harus mulai dari Al-Baqarah, harus semuanya dimulai dari awal, enggak, tidak harus. Kalau untuk tilawah begitu. Jadi Ibu boleh mulai dari manapun, insya Allah. Terus misalnya kan kelewat, katakan 3 sesi malah gitu, Ya. karena lagi pergi di luar dan sebagainya, belum biasa ya. Itu kita sebetulnya harusnya bayar gitu ya, kayak utang gitu ya, Ustaz? Oh jangan. Enggak. Nanti stres Ibu dikasih hutangnya. Nggak usah Bu. Jadi ketika kita tidak bisa, misalkan 3 sesi kelewat gara-gara kita nyetir gitu ya, tiba-tiba macet, misalkan 3 sesi terlewat, bagaimana caranya? Yang pertama, tidak perlu dirapel. Gitu ya. Tidak perlu dirapel. Jadi tidak ada sistem rapel di metode tes. Yang kita lakukan adalah mending perbanyak istighfar. Masuk ke rumus 1, perbanyak istighfar dan berdoa habis itu. Jadi kalau kita ketentuannya 1 menit per sesi istighfarnya. Ya misalkan Ibu kelewat 3 sesi, berarti Ibu istighfar 3 menit gitu. Lebih baik itu ketimbang kita dirapel. Kenapa? Kalau dirapel nanti yang muncul beban, Bu. Selasa hutang, ya. Kalau perasaan hutang ini kan jadi beban. Enggak. Iya. Ini kan tilawah. Tilawah itu kan sesuatu yang kita ingin bangun kebiasaannya dan yang nilainya kan bukan wajib ya. Tidak kemudian gara-gara nggak dikerjakan jadi dosa kayak sholat misalkan. Atau karena kayak puasa Ramadan. Tidak seperti itu. Ini hanya tilawah. Tapi kita mencoba untuk terus menjaga kedekatan saja sih, insya Allah. Gitu Bu. Istiqomah itu harusnya ya. Iya betul. Yang penting nikmat aja, bahagia, senang gitu kan. Kalau tertekan nanti malah nggak senang, jadi bingung. Hafal juga sama, menghafal. Jadi jangan biasakan menghafal menargetkan jumlah, tapi menargetkannya waktu. Dan dari waktu itu ada jumlahnya gitu. Gitu Bu. Jadi targetnya waktu. Kalau waktu kita agak lebih santai. Berapapun dapatnya, menghafal 30 menit minimal, pakai BHS gitu. Gitu Bu Ina. Itu yang ulang tadi ya, membaca. Bukan, nanti di Ibu di video 21, Ibu kan baru video 20 ya. Iya, oh di 21 ya. 21 sampai 24. Siap. Itu Bu ya. Iya, makasih. Pertanyaan Pak Ustadz. Izin nanya Pak Ustadz. Silakan Pak siapa ini? Warnoto Pak Banyuwangi. Warnoto Banyuwangi. Oh, baik Pak Warnoto. Iya. Pak tadi sempat disinggung ya oleh Pak Ustadz. Jadi kita kalau 1 tahun pertama itu kan targetnya juz 30 ya. Jadi kalau nanti tilawahnya juz 30 terus itu nggak apa-apa ya? Kalau tilawah, Bapak mulainya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas. Jadi kalau yang namanya tilawah itu tidak memfokuskan pada juz tertentu. Kalau Bapak ngulang di juz yang sama itu namanya murojaah atau tahfidz. Jadi bukan tilawah. Kalau tilawah itu ya dari awal sampai akhir. Al-hal wal murtahal gitu Pak. Walaupun Bapak ngafalin juz 30 tetap tilawahnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al Imran terus gitu sampai An-Nas. Gitu Pak. Ya, oke. Siap. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya juga baru pengalaman pertama mengikuti metode tes. Kalau untuk tilawah, kadang-kadang memang ada sesi yang terlewat, Ustadz. Yeah. Karena ada rapat di yayasan, kadang-kadang ada pertemuan dengan guru-guru dan sebagainya. Kadang-kadang seperti Ustadz katakan di video kan udah diikuti seluruh videonya. Kemudian kadang-kadang karena kesibukan jadi istighfarnya nggak sempat juga, Ustadz. Kadang-kadang ada sesinya terpenuhi semuanya. Kadang-kadang hari tadi saja hanya berjalan 4 sesi, Ustaz. Sampai habis maghrib tadi gitu menjelang Zoom ini. Kemudian untuk hafalan atau tahfiz
itu baru menyelesaikan An-Naba baru Ustadz masuk untuk surat berikutnya gitu. Ya alhamdulillah dari biasanya mungkin ya seperti Ustadz sampaikan PD-nya itu karena selama ini Ramadan saya tidak rampung 30 juz itu Ustadz tilawahnya. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah masuk 2 juz ke 29 Ustadz. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. 1 juz lagi ya. Mungkin dengan niat apa ya Ustadz kalau kita peruntukan pahala baca Quran itu orang tua, insya Allah dimudahkan Allah terasa agak ringan gitu. Biasanya agak terasa berat baca Quran ini berat gitu. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti metode ini terasa dengan metode 10 rumus 10/120 ini rasanya kalau terlewat itu rasanya sangat sayang sekali gitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz udah alhamdulillah bergabung di metode tes ini. Ya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan terus. Ya. Boleh bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Pak Ramadan, Jakarta. Sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Jakartanya Pak? Alhamdulillah Jakarta Selatan Pak, Pasar Minggu. Ibu saya SMA di Jakarta Selatan Pak. Oh ya? Di 28. 28 subhanallah. Itu SMA bagus banget tuh sekarang Pak. Sekarang kalau dulu peringkat 4. Iya. Ustadz, yang pertama saya bersyukur sekali bisa mengikuti program tahfidz metode tes ini. Alhamdulillah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadzah sebelumnya itu, saya merasakan saya merasakan justru kok tadarus saya bisa lebih banyak gitu. Yang biasanya sehari itu cuman batas subuh sama habis maghrib nih. Jadi interaksi saya sama Al-Quran semakin sering gitu, dan itu kok saya kan 2 minggu yang lalu gula darah saya itu tinggi terus. Nah begitu saya mulai praktek nih, kok malah gula darah saya turun gitu. Itu luar biasa gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin melanjutkan tadarus yang kebiasaan saya. Jadi sekarang sudah menjelang menjelang khatam sudah. Nah, terus karena saya belum punya Al-Qur'an Akmal, jadi saya mencoba untuk membuat laporan apa saya boleh share screen Ustaz? Boleh silakan. Contoh saja ya. Sebentar. Saya belum tahu caranya nih. Bentar. Mudah-mudahan diizinkan sama hostnya. Iya, ntar saya coba. Silakan, Tar. Kayaknya. Silakan Pak, udah saya udah bisa kayaknya. Oke. Sudah terlihat Pak? Terlihat. Alhamdulillah. Nah ini saya hari Jumat tanggal 1 Dzulhijjah kemarin mulai tanggal 1 Juli 1 Juli. Jadi 1 Dzulhijjah. Nah ini saya lupa nggak catat waktunya nih. Jadi ini hari pertama, ini hari kedua, mulai hari ketiga saya baru mulai mencatat. Nah, mulai mencatat. Nah hari ketiga ini sempat jam segini nggak kebangun saya. Nah, makanya 0 nih. Jadi 314 ini jadinya 0 gitu. Iya. Jadi begitu juga hari Senin tanggal 4 ini satu sesi ini saya nggak baca Al-Quran, sama ini jamnya nih. Nggak kebangun juga. Ya, enggak apa-apa Pak. Emang itu jam istirahat. Jadi tapi hari yang kedua ini saya sempet nih, alhamdulillah. Sempet ya. Nih. Jadi yang mana ya? Hari pertama. Itu sempet ya. Nah, terus ini hari ketiga, hari keempat, ini hari kelima nih paling banyak absen nih. Masya Allah. Ini. Jadi saya merasa benar-benar, ya Allah, benar kata Ustazah sebelumnya tadi, saya merasa kok kayaknya lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran di jiwa, di badan itu semakin enak itu rasanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Ustadz, mudah-mudahan barokah. Kemudian tahfidz
kebetulan saya baru murojaah saja. Jadi murojaah di juz 30 itu baru saya murojaah karena saya sudah pernah hafal, tapi sepertinya kok belum kuat gitu. Kadang-kadang ada loncat-loncat, tapi alhamdulillah begitu. Tapi untuk murojaah juz 30 ini belum saya dokumentasikan apa saja gitu ininya gitu. Jadi ya seperti ini. Jadi ini yang hari ini tuh, yang ini belum saya masukkan ke sini. Saya buat kertas apa namanya. Jadi ya kebetulan sambil ngutik-ngutik apa gitu Pak, begitu habis apa namanya ya udah langsung saya masukin aja. Jadi saya catat saya buat kertas seperti ini. Jadi kalau seperti ini sesi. Kalau Bapak bersedia nge-share nih bagus nih Pak, jadi jariah buat Bapak. Oh gitu. Boleh, bisa di print juga. Jadi bisa di print ini ya, nanti kasih ke grup dulu aja Pak. Nanti kita share ke teman-teman. Mudah-mudahan jadi jariah buat Bapak. Amin. Ini format kosongnya nanti bisa. Kalau enggak kasih ke panitia nanti kita kosongkan. Oke. Nanti dikosongin. Jadi ini saya buat. Jadi benar-benar ini laporan per minggunya saya. Jadi ini laporan per minggu. Kemudian nanti kan 1 bulan 4 kali. Jadi ini 4. Ini yang masih kosong nih, yang belum saya ini kan. Jadi nanti apa namanya, dengan begini insya Allah jadi nanti saya akan dokumenkan ini per minggu saya print, per minggu saya print begitu. Jadi biar ya catat Pak ya. Selain Ustadz sampaikan kan jangan pakai perasaan tapi pakai data gitu. Iya. Kalau nggak salah gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi kalau nanti saya perasaan udah sampai sini, perasaan sudah sampai ini. Kemarin sudah saya gini aja, saya begitu ini. Ada ini yang kayaknya kok saya ulang lagi kayaknya gitu. Bener ternyata Ustadz. Jadi harus terdokumen begini akhirnya. Baik. Ya yang nggak baca ya saya merahin begini. Ustadz terima kasih Pak. Itu saja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Erlin Rosida Ustadz ingin bertanya. Bu Erlin. Pertama, alhamdulillah jazakumullah khair atas ilmu yang sudah diberikan kepada habis Bu Erlin, Bu Dini ya. Habis Bu Erlin, Bu Dini. Siap. Alhamdulillah Ustadz untuk metode tes ini kemarin sudah saya aplikasikan ya pada diri saya sendiri. Alhamdulillah untuk tilawahnya sudah ya lebih dari target yang kami targetkan. Kemudian dulu saya pernah menghafal itu macet Ustadz. Jadi bingung mau gimana ini, mau nambah juga mawang, mau murojaah. Nambah udah kenyang Bu ya. Alhamdulillah ini sudah mulai kembali ya rata-rata alhamdulillah bisalah insya Allah untuk tiap harinya itu menambah hafalan. Cuman ini Ustadz yang saya tanyakan terkait dengan murojaah ya. Kalau waktu habis maghrib itu kan kita murojaah untuk hafalan yang sudah kita dapat yang baru gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu waktunya untuk murojaah hafalan yang lama Ustadz. Ini di waktu kapan itu? Soalnya saya merasanya waktu 2 jam itu cepat gitu. Jadi waktu baru ini tilawah kemudian mengambil sesi untuk hafalan itu kegiatan lain itu sudah gimana Ustadz caranya? Saya izin pakai whiteboard ya biar kelihatan ya. Jadi Bapak Ibu bagus pertanyaannya. Bagaimana kalau sudah punya hafalan? Nah, ya kan? Kalau sudah punya hafalan, bagaimana? Yang pertama berarti bersyukur punya hafalan. Ya, terus kayak bagaimana murojaah? Kelihatan nggak tulisannya? Papan tulisnya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Kelihatan Ustaz. Nah, murojaahnya Bu, Ibu bisa pakai dibagi 2 dalam sehari. Misalkan kalau memang waktunya hanya 30 menit nih per hari. Ya, maka kita bisa pakai yang satu 10 menit untuk murojaah yang baru. Jadi yang baru Ibu hafalkan tadi pagi 10 menit. Nah, yang kedua 20 menit untuk murojaah yang lama. 20 menit murojaah yang lama. Ya. Jadi ini bisa pakai jadi murojaah lama, tapi ketentuannya tetap sesuai dengan rumus metode tes di video 18 sampai 20. Murojaah itu dengan tahap 1 dan tahap 2. Jadi 10 menit per halaman, gitu ya. Jadi Ibu bisa pakai 20 menit berarti cuma 2 halaman maksimal. Ya, kalau misalkan bisa jadi 20 menit cuma
satu halaman nggak ada masalah. Yang penting kuat gitu ya. Nanti di bagian di slide nanti saya sampaikan di 30 menit terakhir, mohon izin nanti saya sampaikan untuk materi tentang evaluasi. Ya, ini berkaca pada saya sekarang sedang setoran lagi, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ya, dulu sudah setoran, nah sekarang saya setoran ulang lagi ngambil sanad. Nah, alhamdulillah kemarin dalam waktu 7 minggu saya bisa setoran sampai 3 juz. Jadi 7 minggu ketiga 3 minggu pertama 1 juz, 2 minggu kedua 1 juz, 2 minggu ketiga 1 juz. Nah, itu diuji. Jadi ada ujian sambung ayat dan ujian acak-acakan gitu. Jadi yang ketiga itu diacak-acak benar tuh sama ustadznya. Tapi alhamdulillah berhasil. Saya pakai murojaah 2 tahap yang kita bangun. Itu. Jadi saran saya, kalau ibu cuma punya waktu 30 menit murojaah, maka 10 menit untuk murojaah yang baru yang tadi ibu hafalkan hari itu, dan 20 menit untuk murojaah hafalan yang lama. Gitu Bu ya. Dan di hari Minggu ibu murojaah untuk hafalan baru dan lama. Di hari ke-6. Baik. Silakan Bu Dini sekarang. Sebentar Ustaz. Gimana Bu? Berarti gini Ustaz ya, seandainya dalam satu hari itu kita memiliki waktu lebih dari 30 menit untuk murojaah, berarti boleh untuk murojaah yang lama ya Ustaz, atau boleh. Yang baru? 30, misalkan Ibu punya 60, ya tinggal bagi 2, kalau 60 mah enak kan? 30-nya yang lama, 30 yang baru. Ya, Ustaz. Ya. Gitu. Kalau misalkan punya waktu lebih dari 30 menit. Ya kalau saya emang nggak ada kerjaan, murojaah aja seharian boleh. Silakan insyaallah. Tapi polanya tetap tahap 1 dan tahap 2. Ya, jadi harus benar-benar kita tahu Bu. Ya. Jadi tidak murojaahnya tidak diulang semuanya bukan, tapi mencari ya mana yang bagian yang tidak kuat dari hafalan kita gitu. Saya waktu juz 29 ya, itu hari Jumat saya setoran, hari Sabtu saya langsung ujian. Hari Jumat saya setoran sampai Al-Mursalat, hari Sabtu ujian. Nah, caranya gimana? Caranya saya cari dulu mana dari juz 29 halaman-halaman yang menurut saya tidak kuat. Gitu. Baru saya fokuskan murojaahnya banyak di situ gitu. Gitu. Nah, jangan tidak kemudian dari awal saya murojaah terus. Karena waktunya terbatas. Kalau waktunya panjang sebenarnya nggak ada masalah. Tapi karena waktu terbatas, kita pilih-pilih mana yang perlu kita murojaah lebih banyak, mana yang murojaahnya cukup sekali gitu. Gitu Bu. Itu caranya. Jadi Ibu kalau punya waktu, punya hafalan misalkan udah punya hafalan 2 juz, dicek tuh 2 juz Ibu halaman mana yang nggak kuat. Dari 2 juz yang Ibu sudah pernah punya. Baru nanti fokuskan murojaahnya banyak di halaman itu. Itu. Ya. Silakan Bu Dini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ustaz bisa bergabung di AIN kurs ini ya. Alhamdulillah. Tapi saya belum bisa praktek Ustaz karena terhalang haid ya. Ya, siap. Saya kan belum bisa menambah hafalan juga. Tilawah juga belum bisa dilaksanakan. Ini Ustadz saya mau nanya, yang tadi sudah ditanyakan Ibu Erlin perihal untuk mengulang murojaah hafalan yang lama. Nah itu kalau untuk murojaah itu Ustadz, itu dalam sehari itu harus disiapkan waktu tertentu atau bagaimana ya? Saya kok belum paham ini untuk murojaah. Pertama, ya murojaah itu disediakan waktu minimal sehari 30 menit per hari. Ya. Minimal sehari 30 menit, terserah waktunya mau pagi, siang, sore, malam bebas. Tahfiznya 30 menit. Nah, gitu aja, Bu. Oh, gitu. Siap. Jadi basis kita itu. Kalau memang waktu kita terbatas ya itu aja, yang penting ada 30 menit murojaah, ada 30 menit tahfiz. Ya. Gitu. Siap. Ustadz, kalau misalnya 10 menit misalnya ada yang tidak lancar itu kan langsung lanjut ke tahap 2 ya? Tahap 2, betul. Nah, itu maksudnya dalam waktu bersamaan atau dikasih jeda? Bebas. Kalau Ibu punya waktu, misalkan saya menentukan, misalkan nih, Ibu menentukan sebada maghrib 30 menit khusus murojaah.
Adanya menentukan itu kan kita ngobrol dulu sama suami, Mas, boleh nggak aku tiap maghrib tuh murojaah, gitu kan? Atau sama anak-anak ajak murojaah. Ini juga penting nih kalau di rumah. Jadi lingkungannya dibangun. Minimal kalaupun tidak ikut keluarga kita kasih tahu boleh nggak gitu. Kalau ke suami kita minta izin boleh nggak. Kalau nggak boleh kira-kira jam berapa saya boleh murojaahnya. Jadi waktunya terserah Ibu, mau digabungkan langsung 20 menit, 30 menit, atau 10 menit dulu, nanti lagi 10 menitnya itu boleh. Oh, siap. Siap. Baik Ustadz. Jazakallah khairan. Amin. Nuhun. Silakan Bu Titin dari Gorontalo, luar biasa jauh nih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu, sehat Bu. Alhamdulillah ya, dengan metode ini sebenarnya sangat memudahkan kita, apalagi yang ibu-ibu juga punya pekerjaan ya. Saya termasuk orang yang bekerja. Memang untuk membagi waktu itu ya sebelumnya agak sulit. Dengan metode tes ini, maka kita sangat dimudahkan. Lagi-lagi ketika banyak kegiatan malah keteteran Ustadz. Jadi menurut saya sebenarnya dari kita sendiri membangun konsistensi itu yang agak sulit. Di awal hanya dalam 5 hari ketika saya berusaha konsisten, alhamdulillah sudah 7 juz untuk tilawahnya. Alhamdulillah, barakallah. Dan hampir 1,5 juz per hari ya? Iya, itu hanya saya bagi 10-10 menit. Ketika banyak kegiatan, nah ini yang agak keteteran. Tapi alhamdulillah dengan aplikasi yang ada, saya tidak lupa halamannya. Jadi ketika punya waktu, saya tinggal klik, kita ambil lagi untuk 10 menit. Terkadang begini Ustadz, di pagi hari, misalnya karena padat-padatnya, jadi kan rumusnya itu 10/120 ya Ustadz. Ya. Nah terkadang untuk memenuhi itu ya kadang agak sulit kalau padat-padatnya. Jadi saya mengambilnya begini Ustadz, ketika saya punya waktu, maka saya bagi 10-10 menit, tapi dalam satu waktu gitu. Misalnya dari Bada Isya, saya klik lagi stopwatch-nya, itu 10 menit. Dapat misalnya 4 lembar di dalam sekian. Kemudian saya catat lagi, kemudian nambah lagi 10 menit. Gitu. Apa bisa begitu Ustadz? Atau boleh. Kalau metodenya? Sebenarnya nggak masalah Bu, karena nanti yang tercatat di aplikasi adalah halaman terakhir kan. Iya. Cara dia akan tetap menggabungkan di sesi mana Ibu tilawahnya. Itu luar biasanya. Yang paling penting begini Bu, paling penting perasaan kita jangan sampai mengatakan, wah tadi saya sudah 2 sesi nih, nanti sesi selanjutnya saya bolos aja gitu, bolong. Nah itu jangan sampai begitu. Karena nanti jadinya rapel lagi gitu. Kalau jadinya rapel nanti tekanan lagi munculnya gitu. Wah hari ini belum rapel, besok belum rapel. Oh lama-lama kebanyakan rapel jadi stres, akhirnya nggak baca Quran. Oh iya. Nah, gitu. Ya, terus ini Ustadz, untuk kan memang sebelum-sebelumnya udah banyak hafalan, hanya setelah hafal lupa lagi ya, karena memang jarang di murojaah ya. Siap. Cuma untuk metode murojaah, apakah murojaahnya kita membaca atau kan biasa kalau kita baca-baca misalnya 10 menit, tidak sampai 10 menit, kita bisa menghafal gitu kan? Apakah kita harus murojaah dengan menghafal atau tetap membaca Ustadz? Jadi semua aktivitas yang kita sampaikan di video, Ibu lakukan. Ibu tilawah 10/120, Ibu tahfiz 30 menit setiap hari, dan murojaah 30 menit setiap hari. Nah, bagaimana cara murojaahnya? Menggunakan murojaah 2 tahap yang ada di video 18-20. Jadi tahap pertama itu tahap mengidentifikasi 10 menit, halaman ini mana yang nggak kuat gitu. Dan nanti 10 menit yang kedua kita menguatkan bagian-bagian tertentu yang memang tidak kuat. Kalau yang sudah kuat,
ya lanjut aja, nggak usah dia buatkan. Gitu Bu. Jadi tetap ada 30 menit murojaah setiap hari. Ya, terkadang gini Ustadz, ada keraguan gitu kan. Sebenarnya karena sering ada keraguan sehingga kayaknya lupa. Padahal kita udah bisa gitu. Kalau di tes sih bisa. Betul. Karena berulang-ulang di situ ya. Karena ada keraguan sampai kita menginginkan ya harus mungkin gitu. Mungkin sering lupa. Karena kalau udah di sholat kok lupa lagi ya. Padahal kita sudah merasa hafal gitu. Ya, Ustaz. Pertama memang ketidakmungkinan tuh mungkin memang banyak versi ya. Banyak versi artinya begini. Ada yang versi mungkin itu nggak lupa. Walaupun ini versi yang menurut saya tidak terlalu masuk akal ya. Karena selama manusia dia pasti akan lupa. Siapapun, predikatnya apapun. Ya. Tapi yang bedanya nanti tingkat lupanya kita dengan tingkat lupanya orang yang sudah sering sekali ketemu Quran itu pasti akan lebih banyak kita lupanya gitu ketimbang mereka. Itu yang pertama. Yang karena ada angka tertentu yang harus dilakukan. Yang kedua, keraguan-raguan yang Ibu dapatkan itu kemungkinan besar datangnya dari setan. Ya. Karena tugas setan itu kan membuat kita ragu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang tugasnya itu niupin was-was itu, keraguan-raguan. Ya, makanya kalau kata Rasul untuk kalau ragu anggap aja iya gitu. Jadi kalau kita ragu hafalan kita udah kuat atau belum, anggap kuat gitu. Sama seperti sholat kan, kalau kita ragu wudhu kita ini udah benar atau belum, udah benar gitu. Kita ragu sholat kita, takbiratul ihram kita sudah benar atau belum, anggap benar. Gitu. Karena keraguan itu datangnya dari setan. Gitu. Jadi Ibu anggap kuat, tapi tetap nanti untuk ngujinya Ibu bisa pakai adik, bisa pakai anak, bisa ajak anak untuk nguji kita gitu, atau kita baca sendiri di depan suami atau anak-anak gitu. Itu untuk ngujinya sebenarnya. Gitu. Ada lagi satu Ustadz, ini yang sering dialami ibu-ibu. Terkadang karena range untuk kita datang bulan ada yang berbeda-beda. Saya termasuk yang lama, bisa sampai 15 hari. Jadi kalau nggak ngaji, kayaknya itu yang membuat kita sering lupa. Nah, ada memang dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi ketika saya ikut kajiannya Ustadz Hadi Hidayat, nggak boleh. Malah saya malah berpikir tidak boleh. Tapi lagi-lagi ketika saya tidak boleh pasti. Itu yang masalahnya Ustadz. Jadi kayaknya kadang saya bimbang, ikut aja yang membolehkan deh gitu kan. Kalau saya memang untuk seperti ini, karena ini kan khilafiyah ya Bu. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan perbedaan ini bukan baru sekarang, itu perbedaan yang sudah terjadi sejak dulu ya, sejak mungkin zamannya Imam Syafi'i dan kesininya gitu ya. Perbedaan yang dua-duanya benar, bukan satu salah satu benar, bukan, tapi dua-duanya benar. Tinggal kita itminan, tenangnya ikut yang mana. Kalau saya pribadi, saya ke istri saya suruh baca, walaupun beliau haid, saya suruh baca. Gitu. Kenapa? Ya itu tadi, orang yang biasa baca Quran tiba-tiba berhenti itu kayaknya luar biasa tersiksa gitu ya. Kayak sesuatu yang hilang gitu. Ya, walaupun ada ulama ya, tapi saya juga bertanya sama Ustadz yang jadi rujukan saya, Vicky, nggak ada masalah karena ada yang memperbolehkan. Nah, tinggal sekali lagi Ibu tinggal tetapkan hati di mana gitu. Saya ingin ikut yang mana. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar, tinggal kita tetapkan saja, saya pengen ikut yang membolehkan, saya ikut yang tidak memperbolehkan, gitu aja sih. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, Bu. Selamat Bu ya. Ya, kita balas chat-chat dulu ya. Siapa tahu ada chat yang belum terbalas. Sambil kalau ada yang mau bertanya tinggal raise hand saja. Siapa yang tak sebentar. Kita lihat chat mana yang belum. Membangun konsistensi, betul Bu. Membangun konsistensi itu memang sulit. Ya, istiqomah itu sulit. Makanya hadiahnya surga. Kalau gampang hadiahnya piring biasanya. Jadi Allah SWT sampai mengatakan begini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah lalu beristiqomah, maka fala khaufun alaihim, maka mereka tidak akan pernah takut, walahu yahzanun, mereka tidak akan pernah bersedih. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya perlu gambarkan ya, secara umum yang namanya konsisten atau istiqomah itu akan sulit. Itu rumusnya. Mau dimanapun, Bu. Ibu berbuat baik untuk konsisten sulit, orang yang berbuat jahat, konsisten berbuat jahat itu juga sulit. Ya, misalkan ada preman terkenal garang, terkenal terkenal tidak bagus gitu ya. Lalu kemudian tiba-tiba dia sholat, itu status premannya sudah berubah. Jadi preman pensiun gitu. Jadi memang istiqomah itu sulit ya. Karena kita berlawanan, istiqomah itu berlawanan dengan karakter kita. Yang iman kita itu naik turun. Kalau istiqomah kan nggak boleh turun, dia harus naik. Tapi disinilah kemudian sifat manusiawi kita kemudian diterima oleh Allah SWT sebagai manusia. Maka ketika kita tidak istiqomah, ya di rumus metode tes itu ya sudah, tinggal Bapak Ibu lakukan rumus pertama aja. Kalau udah mulai malas nih ya, udah mulai malas, tinggal lakukan rumus pertama. Masih ingat rumus pertama ya? Perbaiki niat, cek pas lagi. Saya juga kadang-kadang suka malas juga, Bu. Lagi malas sudah saya biarkan diri saya malas, tapi sambil merenung. Ya niatnya ada yang salah nggak nih ya? Karena yang membuat kita tidak istiqomah, ya adalah salah satunya adalah karena niat kita salah. Misalkan niat kita tadinya karena Allah, lalu tiba-tiba karena manusia, itu biasanya jadi nggak istiqomah. Ya, niat baca Quran, pengen disebut soleh, jadi nggak istiqomah, pasti nggak disebut soleh. Sama suami misalkan ya, ibu baca Quran, cakep-cakep, suami bilang begini, baca Quran mulu, ya bikinin kopi sono. Jadi ya tadinya niatnya pengen dipuji gitu ya, bukannya dapat pujian malah dimarahin. Gimana sih dalam hati gitu kan? Akhirnya udahlah, mending gak usah ngaji sekalian gitu kan. Ya udah mulai berubah. Makanya perbaiki niat. Yang kedua, perbanyak istighfar. Apapun mungkin kita salah, kita istighfar. Bahkan ketika kita tidak merasa salah, kita tetap harus istighfar. Kenapa? Kalau kita tidak merasa salah, maka itu berarti kita sudah salah gitu. Ya, kalau manusia itu merasa dirinya tidak membuat salah, berarti dia sudah salah. Karena tidak ada manusia yang bisa melakukan seperti itu. Ya. Dan yang ketiga baru banyak doa, Bu. Pada saat malas, biarkan malas, tapi berdoa, ya Allah. Ya, kalau saya lagi malas gitu aja. Ada istighfar banyak, habis itu saya bilang, ya Rob, saya lagi malas banget ya Rob, murojaah malas, nggak tahu kenapa dia pokoknya malas di bawaannya. Tapi tolong ya Rob, ya tolong, saya masih ingin menghafal, masih ingin ini. Insya Allah nanti Allah akan berikan kekuatannya. Ingat surat Al-Anfal ayat 2. Ya. Al-Anfal 2. Al-Fat ayat 4 ya. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang kemudian menambah keimananmu di samping keimanan yang sudah pernah ada. Jadi kita tilawah itu sebenarnya keimanannya ditambahkan oleh Allah. Ya, maka minta sama Allah, ya Rob, lagi malas banget itu. Tapi pengen banget beroja. Pengen kayak orang gitu, ngeliat orang ngafalin Quran tuh kayaknya nikmat banget ya. Murojah tuh kayaknya enak banget, pengen kayak gitu. Cobalah, Bu. Ibu ngelihat murotal misalkan syekh siapa gitu ya lagi ngisi lagi jadi imam. Coba bayangkan, ya Allah, pengen gitu hafalan tuh nereleng gitu. Kalau orang Sunda bilang gitu. Nereleng tuh apa ya? Lancar gitu ya kayak imam gitu. Nggak ada salah-salahnya itu. Pengen gitu ya. Pengen, Bu ya? Berdoa saja insya Allah. Allah izinkan kok. Ya Allah nggak izinkan, pasti izinkan. Cuma masalahnya kita belum pernah minta sih. Ya. Kalau duit minta kan pernah kan? Ya Allah, besok mau bayar SPP anak, tolong kasih duit, minta kan? Coba. Ya Allah, minta 30 juz dong, nggak usah banyak-banyak gitu. Cobalah, insya Allah Ibu ya. Tadi yang tidak sholat udah ya. Apalagi pertanyaannya? Siap, ada yang ingin bertanya lagi silakan. Tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
Saya Ahmad Ridwan dari Palembang, Ustaz. Subhanallah, Palembang. Salam kenal. Ya, Saya sama. sudah pensiun ya, sudah pensiun ini. Ini alhamdulillah jadi bisa bergabung di tes ini ya. Alhamdulillah. Jadi saya sudah emang terasa ada manfaatnya ya. Baru sejak 2 Juli saya start. 2 Juli ya. Coba Berarti 2 Juli start. Iya, iya. Jadi sudah sampai halaman tilawahnya sampai halaman 169. Jadi Alhamdulillah. kurang lebih 8 juz ya karena 7 juz, 9 ya, juz. karena pensiun ini barangkali ada waktu ya. Paling-paling kalau ada mengajar sedikit karena masih diminta sebagai ngajar luar biasa aja sedikit ya. Nah, terkait dengan ada waktu. ini, iya. Ya, silakan, Pak. Baik, jadi saya baru simak tadi bahwa tilawah, tahfiz, murojaah itu simultan ya saja. Betul. Sekaligus ya. Sekaligus. Bukan hanya tilawah dulu bukan ya. Ya, semuanya dilakukan. Jadi saya coba menghitung waktunya. Kalau ini yang saya mau jadwalkan ini baru mau dijadwalkan ini. Artinya saya akan ikut taksin juga ini. Taksin 60 menit per hari. Siap. Lalu tilawah 120 menit per hari. Kalau nanti ditambah lagi penghafalan tahfiz 30 per hari, lalu murojaah 30 menit, jadi 240 menit. Kurang lebih 3 jam sehari Ustaz. Ini kira-kira sudah standar belum Ustaz ini? Pertanyaan pertama ya. Yang kedua, kemarin kan dengar saya di audio itu, lupa saya di YouTube yang mana, kalau kita ketinggalan itu ngucap astagfirullah berapa kali itu. Jadi saya lupa berapa kali, berapa menitnya itu. Siap. Lalu yang ketiganya adalah apa boleh kita, saya sudah beli juga yang ini Al-Quran yang Akmal ini, yang dari AEN ini ya. Cuma karena maklum saya udah berumur ini agak kecil tulisan Ustaz. Oh iya benar. Jadi saya menggunakan Al-Quran yang 15 baris saja ada di rumah ini. Boleh saja. Oh iya, itu nggak apa-apa sama. Ya. Nggak apa-apa ya. Ya cuma nanti saya akan buat tabelnya seperti yang dibuat oleh teman tadi, Excel itu. Itu sudah di-share tadi, lihat sudah di-share di grup. Tinggal dibuat saja. Ya. Baik, terima kasih. Jadi itu yang jadi terima kasih sekali ini sudah bisa ditemukan Allah ini untuk jalan ini ya. Yang akhir ini ya. Ada sedikit mengenai apa kita wajib store nggak Ustaz ini? Percaya saja ya. Sedikit saja Ustaz. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk merubah targetan itu menjadi interaksi. Jadi kita sering ketemu gitu. Dan memang kalau dihitung pakai menit ya, kayak waktu itu di grup juga ada, Ustaz nih kalau saya tilawah 10 per 120 berarti kan 12 sesi, 120 menit. Ditambah tahfiz 30 menit, tambah murojaah 30 menit, sudah 3 jam. Ya, nanti kapan waktu saya? Memang kalau dibagi per seperti itu, kita akan terasa sekali beratnya. Karena kita langsung bayangkan 3 jam itu harus bertemu Quran gitu ya. Ya, makanya kita rumusnya itu 10 per 120. Kita sederhanakan menjadi 10 menit tiap 2 jam. Memang kalau di total jumlahnya 120, tapi perasaannya itu akan berbeda. Sama seperti gini, Pak. Kalau saya tanya Bapak Ibu lah, tahu nggak berapa kali buka handphone dalam sehari? Ya. Nah, ini menurut penelitian, itu orang Indonesia itu buka handphone sampai 213 kali dalam sehari. Tapi kan bilangnya nggak kerasa buka handphone, ternyata 213. Kenapa bisa nggak kerasa? Karena nggak pernah dihitung totalnya gitu. Ya. Dibiarkan dia mengalir, ya, pokoknya tiap sebentar buka handphone, Lama-lama jumlahnya ternyata bisa, ya, berapa penelitian terbaru tuh orang Indonesia itu 8 jam kurang lebih, 4 sampai 8 jam per hari, itu luar biasa kan? Sampai nggak kerasa gitu, 4 sampai 8 jam. Makanya kita tidak menjumlahkan, kita hanya melakukan 10 per 120. Bagaimana kalau ada sesi yang terlewat, tinggal Bapak istighfar saja. Tidak usah dirapel, tidak usah diganti. Nanti diganti nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena itu justru nanti akan membebani pikiran. Wah, saya tadi 2 sesi kelewat, nanti badah maghrib harus nambah jadi 3 sesi, belum lagi harus murojaah.
Oh, jadi beban pikiran kan. Nah, kita nikmati saja prosesnya kan. Nanti lama-lama Allah yang akan berikan bagaimana cara kita membagi waktunya. Berapa banyak istighfarnya? 1 menit per sesi yang ditinggalkan. Misalkan Bapak hitung, oh hari ini saya ketinggalan 6 sesi. Berarti 1 menit kali 6. Berarti Bapak istighfarnya 6 menit. Gitu. Istighfar. Ya. Kalau istighfar kan bisa sambil kerja, bisa sambil aktivitas, sambil olahraga, istighfar juga boleh, nggak masalah. Gitu Pak? Iya. Insya Allah. Ya. Insya Allah ya. Amin, amin. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan lagi ya. Pak boleh metode saya terapkan pada siswa dan guru saya? Boleh Bu, sangat boleh, silakan. Gunakan metode ini, pakai kepada kasih ke para siswa ya metodenya. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita semua. Jariah ya. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan satu materi tentang evaluasi yang kemarin saya lakukan di ujian saya. Ya, jadi materi tentang evaluasi metode tes. Slide-nya terlihat? Ya, terlihat. Oke. Nah, saya perlu sampaikan yang namanya evaluasi itu bukan ujian. Ujian adalah salah satu cara untuk mengevaluasi. Saya ulangi, ujian adalah salah satu cara untuk mengevaluasi. Jadi evaluasi itu sebenarnya lebih luas ya daripada ujian. Ujian tahfiz itu salah satu cara mengevaluasi. Ya. Nah, evaluasi itu harus berbentuk sesuatu yang bisa memastikan ya aktivitas kita terarah gitu ya. Terarah. Contoh begini. Kita punya hafalan juz 29 30. Bagaimana cara mengevaluasinya? Kalau kita nggak punya sistem yang tepat, yang terarah, maka yang terjadi kita akan murojaah itu juz 29 30. Ya. Dalam konteks baca Quran dapat pahala itu bagus. Ya, baca Quran 29 30 insya Allah dapat pahala. Tapi kan kita berbicara ini bagaimana memastikan hafalan kita yang sudah kita hafal nih kemudian itu kuat, gitu kan? Maka konteksnya harus sesuai dengan waktu yang kita miliki, ya evaluasinya pun harus tertentu, tidak bisa semuanya kita lakukan dalam satu waktu. Sementara waktu kita terbatas, gitu. Nah, prinsipnya ya, interaksi dengan Quran itu pekerjaan seumur hidup. Maka evaluasinya pun kita lakukan seumur hidup. Ya, jadi karena interaksi dengan Quran itu bukan interaksi yang sekarang, besok gitu, habis ujian beres interaksi, bukan. Ya. Dia pekerjaan seumur hidup gitu. Mungkin nggak ada orang yang sekarang sudah mungkin bulan depan nggak mungkin sekali. Saya punya banyak kasus untuk itu. Sangat mungkin sekali. Ya, karena yang diinginkan setelah ujian adalah terus baca Quran, terus murojaah, terus menghafal gitu atau murojaah gitu ya. Tapi kita perlu menetapkan sistem evaluasi. Kenapa? Agar nanti kita nggak putus asa. Ini udah ngafalin, nggak kuat-kuat, itu udah capek-capek ngafalin, nggak kuat-kuat, lama-lama kan putus asa. Nah, maka kita perlu bikin tahapan-tahapan evaluasi. Dan tiap tahapan ini kalau berhasil kita syukuri. Apa tahapannya? Ya. Nah, kita mulai dari persepsi metode tes ya. Ini saya ulangi sedikit. Metode tes adalah metode yang memperbaiki interaksi. Maka fokus kita bagaimana memperbaiki interaksi. Ya. Tahapannya adalah evaluasi baris, evaluasi hafalan baris. Pada saat Bapak menghafal 1 hari 3 baris. Nah, evaluasi 3 baris kita sudah kuat belum? Makanya kalau kita menghafalnya agak dibikin smooth gitu ya, 3 baris sehari, habis Bapak Ibu evaluasi setoran, gunakan hafalan itu di sholat gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan mana yang belum kuat dari hafalan itu. Ya, saya ulangi, gunakan hafalan itu di dalam sholat untuk memastikan ya mana nih dari ayat itu yang belum kuat. Misal Bapak Ibu menghafal An-Naba 1 sampai 9 pagi-pagi. Nah, habis nafal itu udah bisa setoran, disetorkan nih ke Ustadz. Nanti pas sholat sunat qabla zuhur, ba'da zuhur,
baca itu yang An-Naba 1-9 di dalam sholat tanpa perlu melihat, tapi di sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib bisa lah ya kalau masih sedikit. Ya, karena sholat wajib kan kita harus jadi makmum atau jadi imam ya, supaya kalau jadi makmum kita bisa ngikutin, kalau jadi imam kita tidak terlalu menyiksa jamaah. Maka kita gunakan dalam sholat sunnah An-Naba 1-9 tuh. Ketika kita nggak lancar, kita jadi tahu. Nah, ini kata kuncinya. Kita jadi tahu dari 1-9 mana yang tidak lancar. Apakah ayat 1-nya tidak lancar, atau mungkin ayat 2-nya, atau bahkan mungkin dari ayat 8-9 aja yang nggak lancar. Itu ngujinya di sholat sunnah. Gitu ya. Itu evaluasinya. Atau ada yang evaluasi sifatnya halaman. Bapak Ibu ngafalin sehari 3 baris, hari kedua 6 baris, terus sampai hari ke-6, hari Sabtu, jadi 8 baris, itu kan sudah 1 halaman. Nanti hari Minggu diuji 1 halaman itu. Ya sambil kita main, kan hari Minggu nggak ada ziyadah, diuji hafalannya. Sambil kita jalan-jalan, sambil murojaah dikit, sambil nyetir murojaah boleh. Kalau nggak lancar gimana? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tapi kita tahu, oh ternyata di halaman ini yang nggak lancar tuh di ayat segini nih, ini mentap banget. Ya udah, nanti ketika kita murojaah tinggal fokuskan di bagian itu. Atau nanti di juz gitu ya, yang seperti yang kemarin saya lakukan. Jadi saya gambarkan sedikit ketika saya ngambil sanad kemarin. Alhamdulillah sudah 3 juz terlewati ya, tinggal 27 lagi. Jadi saya itu setoran setiap hari, dikasih batas maksimal 2 halaman. Nggak boleh lebih. Walaupun saya bisa setoran misalkan setengah juz, nggak boleh. Sehari maksimal 2 halaman kemarin. Maka di juz 30 saya setoran sampai 3 minggu. Nah, hari Jumat beres Anas, hari Sabtunya saya langsung ujian. Ya, ujiannya itu dengan sambung ayat. Ya, jadi dari juz 30 saya tidak baca lanjut tapi sambung ayat, dan menurut saya itu cukup susah gitu ya. Nah, baru nanti di juz 29 juga sama. Nah, bagaimana saya menjaga hari Jumat saya setoran terakhir, besoknya saya sudah ujian ya, dengan cara tadi. Ketika saya baca dari An-Naba sampai Anas, saya sambil ngecek mana nih halaman-halaman yang nggak kuat. Misal biasanya terjebaknya di at-takwir sama invitor. Nah, berarti nanti pas murojaahnya saya tinggal fokuskan di at-takwir invitor. Karena besok ujian. Terus di sebelah sininya misalkan Al-Fajr misalkan ya. Nanti fokus di Al-Fajr. Kalau juz 29 misalkan di surat Jin sama Nuh sama Jin gitu ya. Tuh, di situ fokusin. Jadi waktu yang saya gunakan ya kan karena saya harus ujian besoknya, maka waktunya digunakan dengan efektif. Gitu. Baru nanti ada ujian per Quran ya. Jadi ini yang kita lakukan ya, evaluasinya seperti ini. Di mana kita evaluasi di rumah, di pesantren, di sekolah, dan juga saat sholat. Itu evaluasi yang menurut saya paling tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu bisa baca Quran yang Ibu Bapak hafal dalam sholat, itu mungkin evaluasi yang paling tinggi. Nah, untuk kita semua, evaluasi yang paling tinggi nanti, terakhirnya, puncaknya itu di akhirat. Kapan itu? Saat nanti Bapak Ibu kemudian dipanggil oleh Allah, lalu kata Allah, Iqra wa tarki waratil kama kunta yuratil fid dunya. Fa inna manzilatahu akhirahu ayah. Ya. Iqra wa tarki, baca dan naiklah. Jadi ketika kita dicek nih hafalannya, baca 1 ayat naik 1 tingkat. Ayat kedua naik 2 tingkat dan seterusnya. Nah, itu ujian yang paling tinggi. Jadi kalau kita berhasil melewati ujian ini, maka kita akan mencapai tahapan yang tinggi. Nah, bagaimana mekanisme evaluasi? Ya, ini Bapak Ibu bisa coba ya. Pertama, evaluasi yang sifatnya tasmi utuh. Ya, baca. Jadi Bapak misalkan saya hafal An-Naba, maka dibacalah juz 30 sudah hafal, bacalah dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Takwir sampai Anas secara utuh tanpa melihat Quran. Itu versi yang pertama. Ada versi yang kedua, tasmi'nya surah. Jadi pas An-Naba dibaca An-Naba sampai beres.
Lalu An-Nazi'at dibaca An-Nazi'at beres gitu ya. Nah, ada juga yang tasmi'nya sifatnya sambung ayat. Jadi nah menurut saya ini tingkatannya sudah tinggi ya, karena kita harus menerbak. Ini Ustadz bacanya di halaman berapa, di surat apa gitu ya. Jadi nyambungnya kemana gitu. Karena kalau sambung ayat, kalau tasmi utuh kan udah jelas. Dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Takwir gitu kan urutan. Kalau sambung ayat, Ustadznya bisa nanya di depan, tiba-tiba mundur ke juz 3 ke bagian terakhir, lalu muncul ke tengah-tengah. Nah itu ya terserah yang nanya gitu. Nah, maka ini tahapan-tahapannya. Bahkan kemarin yang pas saya juz 1 ya, ini lebih luar biasa daripada juz 39. Kenapa? Karena selain sambung ayat, saya disuruh ditanya. Ini halaman sebelumnya apa? Halaman sesudahnya apa? Terus sesudahnya apa? Nah, sebelum segitu. Jadi Ustaznya baca ayat, halaman sebelumnya apa? Pas baca ayat yang ini di tengah-tengah, ditanya awal ayatnya, awal halamannya apa? Nah, itu yang menurut saya juga luar biasa. Tapi menarik lah insya Allah. Dan ini bisa dilakukan sendirian ataupun berkelompok gitu ya. Bapak Ibu bisa ngajak anaknya yang mungkin hafalannya lebih banyak, ayo kita sama-sama murojaah. Kalau kami ke anak tuh biasanya sampai ke sambung ayat. Ayat 1, ayat 2 ya, ayat 3, ayat 4 gitu. Kayak gitu ya kalau ngajak keluarga biasanya kelompok. Nah, ada lagi yang perlu kita nilai adalah yang pertama berkaitan dengan tahsinul Quran. Nah, ini Bapak Ibu harus mulai lagi nih memperbaiki tahsin bacaan. Ya, terserah mau di mana perbaikan tapi harus. Kenapa? Karena secara teknis orang yang bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Ya, hafalannya lebih mudah, maaf. Orang yang bacaan Quran bagus, kalau menghafal itu lebih mudah dibanding orang yang bacaan Qurannya tidak bagus, tidak tahsin. Maka Bapak Ibu perlu belajar tahsin. Silakan dimanapun, ya mau ikut ke kita di tahsin kita sama Ustaz Wahyudin silakan, ataupun ibu bapak punya guru sendiri di rumah silakan. Yang penting beresin bacaan tahsinnya. Mulai dari makhraj dan sifatnya, cek mana huruf-huruf yang masih salah bacanya, makhrajnya masih salah, perbaiki pelan-pelan. Gitu. Lalu matnya panjang pendeknya kalau belum konsisten bikin konsisten. Lalu hukumnya. Baru ujian kelancaran. Ini ya Bapak Ibu yang Allah muliakan di materi kita malam hari ini. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita buka lagi sesi tanya jawab. Tanya Ustaz. Siap, silakan. Terkait dengan hafalan Ustaznya ya. Apakah hafalan yang dalam satu halaman ya, misalkan kita menghafal satu halaman, dalam satu halaman itu tadi, apakah kita cukup menghafal ayat-ayatnya saja atau baris-baris kalimat-kalimat yang ada dalam baris, atau kita juga perlu menghafal misalkan halaman yang kita buka ini halaman berapa, kemudian kita hafal, kemudian misalkan satu ayat ini terletak di baris keberapa, itu apakah seperti itu Ustaz? Kalau harus sebenarnya tidak ya. Cuma kalau untuk ngambil ujian sanad seperti yang saya lakukan, kemungkinan harus. Ya. Karena kan yang paling penting dari ibu, kalau ibu kan hafal itu supaya nanti bisa baca saat sholat kan. Iya. Ya, kalau saat sholat kan ibu nggak perlu tahu ini halaman berapa, yang penting urutannya benar. Gitu kan. Kadang kan gini kan, kita hafal urutannya benar tapi kita nggak tahu ini halaman berapa. Ya kayak misalkan ini, ibu kalau disuruh baca dari Al-Qari'ah sampai Anas, kira-kira urutannya benar nggak? Benar. Nah, pertanyaannya ibu tahu nggak halaman berapa itu? Nggak tahu. Ya. Jadi kalau selama ini yang saya gunakan tuh misalkan kalimat pertama yang ada di halaman ini, ya, di samping kanan misalkan, ya ini apa? Terus kemudian di halaman yang berikutnya saya juga harus hafal. Karena untuk memulai satu halaman itu di halaman pertama harus hafal gitu. Tapi untuk ini berada di halaman berapa gitu yang ya. Kalau ibu cara menghafal gitu nggak ada masalah sih. Insya Allah itu juga membantu ya. Ya untuk orang tertentu membantu menghafalkan. Oh ini ada di halaman ini baris ini. Ya. Tapi kalau bagi orang tertentu jadi masalah juga.
Jadi setelah halaman ini itu saya sudah tahu di halaman ini nanti kalimat pertama apa ya, gitu. Betul. Nah, ya itu cukup membantu. Ya, tapi sekali lagi tergantung kitanya. Tidak usah terlalu terbebani dengan itu, kecuali Bapak Ibu sudah mengambil program sanad seperti tadi. Nah, itu memang apa namanya agak perlu detail ya, seperti itu. Gitu ya. Untuk mekanisme evaluasi yang ketiga tadi, evaluasi kelancaran ya, Ustaz ya? Betul, kelancaran. Kelancaran kan, kalau ya kelancaran ada yang 0% salahnya, ada yang salahnya 10%, ada yang salahnya 20%. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Bu, silakan. Dengan siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Misra dari Sumbar. Subhanallah. Silakan Bu Misra. Ini pengalaman menghafal. Saya ingin bertanya, dalam penyusunan di memori kita, apakah itu berpengaruh ketika kita menghafal tidak beraturan gitu kan? Dari juz 1 ke juz 2, juz 3 itu kan beraturan. Atau kita menghafal ini juz 30, 29, terus apalagi juz 1 gitu. Apakah ketersusunan di memori itu menyulitkan kita nanti ketika hafalan kita udah agak sedikit naik gitu? Karena ada yang menyarankan di metode gitu kan, di metode ada metode At-Taisir, bahkan dia kelompok pertama terus baca kelompok ketiga kembali ke kelompok kedua gitu ya. Iya, iya. Sulaimania. Ada yang lanjut gitu. Bagusnya bagaimana? Terima kasih. Ya, pertama begini, secara prinsip syariat tidak ada ketentuan menghafal itu harus dari mana ke mana. Ya. Karena kita tahu juga Quran kan diturunkan tidak sesuai urutannya sekarang ya. Pertama surat Al-Alaq, habis itu surat apa? Mudathir ya. Muzammil dan seterusnya. Jadi urutannya juga nggak pas. Jadi ngafal bebas dari mana saja. Tapi untuk hal teknis ada banyak versi. Nah, versinya kalau saya lebih suka versi juz 30 didahulukan. Kenapa? Karena ayatnya pendek-pendek sehingga membuat kita sering bahagia, Bu. Alhamdulillah sudah beres surat An-Naba itu ya, 1,5 halaman. Coba kalau juz 1 surat mungkin berapa gitu ya. Nah, itu penting untuk menjaga kebahagiaan kita. Gimana kamu sudah hafal berapa surat? Oh, aku sudah hafal 4 surat. Wah, kan bangga kan? An-Naba, An-Naziat, Abasa, Takwir ya. Coba kalau juz 1 udah berapa? Nggak tahu nih, 1 surat aja nggak beres-beres gitu. Karena dia lagi ngafalin Al-Baqarah kan. Ya, untuk orang tertentu yang mentalnya kuat silahkan, nggak ada masalah. Tapi untuk kita yang beginner gitu ya, pemula gitu, baiknya memang kita mulai dari juz 30, nanti juz 29, nanti juz 28, 27 dan 26. Baru nanti juz 1. Kekacauan dia nanti di memori. Enggak, insyaallah. Karena dia kan juz ya. Kalau juz enggak. Kalau surat mungkin, kalau juz enggak. Makanya juz 30 nanti Ibu dari An-Naba, bukan dari Anas. Juz 30 ngafalnya dari An-Naba, bukan dari Anas. Juz 29 dari Al-Mulk, bukan dari Al-Mursalat. Karena itu urutannya An-Naba sampai sini. Insyaallah enggak kalau juz ya. Karena cuma 30 juz kan. Kalau surat kan yang banyak 114 surat. Izin bertanya, Ustaz? Terima kasih. Silakan, Bu. Siapa yang tanya nih? Ya, kelihatan. Ramadan, Ustaz. Oh, Pak Ramadan lagi. Silakan, Pak. Ya, mohon maaf kalau tidak salah paham saya ketika menyimak hafalan. Jadi yang menyimak di di video itu. Di YouTube itu kan syarat Ustadz itu kalau bisa ba'da subuh itu 30 menit, pada maghrib 30 menit gitu ya, Tad? Iya. Itu kan polanya tetap BHS ya? Iya. 10. Kalau murojaah bukan BHS, Pak. Murojaah mah tahap 1, tahap 2. Ya, tahap 1, tahap 2. Ya. Nggak, maksudnya yang kan itu kan saya pikir itu kan berarti baru 60 menit, bukan 120 menit. Padahal kan 120 dibagi 4 kan gitu. Oh. Nah, ini saya kemarin ini gimana ini ya? Gitu. Jadi rumus ketiga, rumus 120/4 ya.
artinya adalah 120 menit dibagi 4. Saya ulangi, rumus 120/4 artinya 120 menit dibagi 4. Jadi ada 4 sesi 120 menit. Masing-masing 30 menit jadi 120 menit. Apa yang dilakukan dengan 4 sesi itu ya tahfiz. BHS 1 30 menit, BHS 2 baca hafal setor yang pertama, baca hafal setor yang kedua, baca hafal setor yang ketiga, baca hafal setor yang keempat. Totalnya 120 menit. Bukan murojaah, kalau murojaah 30 menit. Nah pertanyaannya, apakah kita punya waktu nih 120 menit per hari? Kalau nggak punya, maka minimal kita pakai hanya 30 menit. Satu sesi saja. Kalau punya waktu, tahfiznya 4 sesi sehari. Kalau nggak punya waktu, tahfiznya minimal 1 sesi sehari. Itu artinya 120/4. Ya. Itu ya Pak ya, Ramadan ya. Terima kasih. Ya, punya pertanyaan. Bolehkah menghafal Quran dengan baca Quran yang ada Latinnya? Boleh, asal yang dibaca ayat Quran, bukan Latinnya. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang bahasanya ini luas sekali. Ya, kalau ditulisan kita agak sulit nanti membedakan antara kho dengan ha, dengan bo, dengan apa? Kho dengan ha, bo dengan da, gitu ya. Tulisannya agak-agak berbeda. Gitu. Ya, maka membaca Quran coba dengan bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi Ibu sempurnakan saja bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa bacaan Quran. Pendaftaran tahfiz gelombang yang ke-6 tinggal 3 hari lagi. Pertanyaannya, jika tidak ikut tahfiz berarti tidak bisa setor hafalan. Bisa Pak Iwan. Setornya bisa ke teman sedekat, bisa ke ustadz setempat, bisa ke istri, gitu ya. Bisa setoran ke situ. Kalau sama sekali tidak ikut tahfiz, apa dampaknya? Tidak ada dampaknya, ya, karena tahfiz online sekali lagi adalah teman kita menyetorkan. Ya, kita bisa menyetorkan ke siapapun. Ya, bahkan saya menyarankan Bapak koordinasi dengan ngobrol sama istri. Ayo kita sama-sama menghafal yuk, nanti Ibu setoran ke Bapak, Bapak setoran ke Ibu. Atau di rumah, misalkan Bapak di masjid suka ada ustadz, coba setoran ke situ. Itu nggak ada masalah. Nah, tahfiz online yang kita lakukan hanyalah salah satu sarana tambahan, tidak wajib. Ya, jadi tidak dilakukan pun tidak ada masalah. Sampai berapa lama saja atau khusus sampai bergabung tahfiz online? Kalau jadi kita bedakan ya, kursus yang kita lakukan adalah belajar cara menghafal. Bagaimana sih cara menghafal? Kenapa kita harus belajar? Saya sampaikan yang di kelas saya sekarang yang saya ngambil sanad. Sekali lagi ya, di kelas sanad saya setiap hari setoran. Ya, 1 halaman sampai 2 halaman. Nah, ustadz yang membimbing saya itu tidak mau tahu saya menghafalnya dengan cara apa. Jadi saya silakan kamu menghafal dengan cara apa, kasarnya begitulah. Pokoknya setiap pagi atau sore kamu setoran setiap hari dengan jumlah tadi 1 sampai 2 halaman. Saya ulangi, jadi ustadz yang membimbing saya itu tidak memastikan dengan cara apa, silakan dengan cara apapun. Yang penting pada saat setoran bisa, gitu. Saat ujian murojaahnya bisa. Nah, metode tes itu membantu kita untuk bagaimana menghafal dengan efektif, khususnya untuk kita yang sibuk. Cara menghafalnya dikasih tahu dengan BHS. Nah, setornya ke siapa? Ya, itu silakan Bapak bisa koordinasi dengan orang-orang setempat. Bisa dengan ustaz, ya. Bisa dengan istri atau mungkin dengan ikut program kita. Itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada dampak yang signifikan selama metode tesnya Bapak aplikasikan di rumus 1, 2, 3 diaplikasikan. Gitu Pak Iwan ya, insyaallah. Bu Waltis, kalau sudah punya hafalan juz 1, 3, bolehkah kita sekarang lagi di sini sampai lanjut juz 28 ya. Kalau mau Bu Waltis, kalau Bapak Ibu sudah punya hafalan juz 1, 2, 3, jangan disetorkan ulang, tapi diuji. Ya, diuji. Langsung ujian, Ustadz. Ujian, tapi ujinya bukan uji bukan uji langsung baca, sambung ayat aja. Kalau Ibu merasa itu sudah kuat, diuji sambung ayat.
Kalau belum kuat Ustaz, pengen setor murojaahnya gitu. Kalau belum kuat, Ibu tinggal murojaah saja. Nanti kurikulumnya bisa minta sama pengajarnya. Kurikulumnya bagaimana murojaah yang juz 1 sampai 3. Nah, habis murojaah juz 1 misalkan sambung ayat, uji sambung ayat. Juz 2 uji sambung ayat. Juz 3 gitu. Ya. Terus untuk rumus 120/4 itu, kita kan udah ketemuan sama ustazanya 1 jam. Yeah. Berarti di luar waktu itu saya harus menyediakan waktu lagi 1 Tidak jam. harus, Bu. Tidak harus. Tidak Oh. harus. Minimal tahfiz itu sehari 30 menit. Tidak harus 120 menit. Sekali lagi, tidak harus. Itu rumus ideal. Ya, kenapa ideal? Karena kita 30 menit aja. Cukup 30 menit satu sesi. 30 menit itu aja, misalnya waktu ketemu ustazanya itu aja. Udah itu aja. Di situ kita murojaah sendiri gitu. Siap. Murojaahnya kan ada di sini 30 menit pertama. Iya, tapi kadang-kadang masih belum kuat ya Ustaz. Kalau sudah hafalannya nambah. Kalau murojaahnya, kalau waktu ketemu itu aja itu masih lupa, apalagi kalau sudah ngumpul 1 juz itu. Waktu ujian. Berarti harus diefektifkan murojaahnya, Bu. Ibu lihat lagi video tahap 1, tahap 2-nya. Harus dicek dulu mana yang nggak kuatnya dari halaman itu. Iya. Apakah semua halaman nggak kuat atau mungkin yang nggak kuat cuma 1-2 halaman, itu dicek pakai tahap 1. Baru bereskan nanti yang nggak kuatnya dengan tahap 2. Ya berarti murojaahnya ya waktu 1 hari itu cuma 30 menit itu aja. Kalau Ibu punya waktunya hanya itu, ya cuman itu. Kecuali Ibu, saya masih banyak waktu kosong, mau murojaah seharian, silakan, nggak ada masalah. Ya, gitu. Ya Ustaz, terima kasih. Ya, kayak saya sekarang kan lagi liburan nih, ya, tahfiznya karena mau lebaran, diliburkan sama ustadznya. Nah, ini saya gunakan untuk murojaah yang kemarin saya ujiankan. Jadi walaupun kemarin beres dengan nilai yang sudah saya sampaikan di grup ya, mendekati sempurna, tetap habis itu saya murojaah lagi, ulang lagi hafalan yang sudah saya ujiankan kemarin. Jadi bukan didiamkan, tetap diulang. Tapi mungkin akhirnya kita tahu, oh ternyata yang saya harus ulang tuh bagian ini nih yang nggak kuat nih, udah kebayang. Jadi kita lebih efektif waktu kita. Gitu ya. Pak Ahmad Ridwan, di YouTube apa? Di YouTube apa, Pak? Apakah harus dengar dulu semua? Berapa hari? Jadwal per hari berapa video? Kita punya 26 video, Pak Ahmad, di dalam website yang e-course.aincourse.com. Jadi Bapak Ahmad nanti login di situ dengan email dan password. Kalau tidak bisa login berarti nanti dibantu sama tim admin setiap pagi jam 9.30. Nah, tonton sampai 26 video di situ. Sampai selesai, Ustaz ya? Bisa sampai selesai, bisa sambil nonton sambil praktek, nggak ada masalah. Iya, ya. Siap. Baik, saya baru 75% Ustaz itu baca dia videonya. Ya, oh iya. Jadi belum ikuti yang tadi ada 120 bagi 4 itu belum sampai. Oh iya, itu rumus terakhir itu, rumus video 21 sampai 24. Ya. Baik, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Aplikasi yang mencatat, aplikasinya ada di Play Store, Bu, namanya AIN. Ini logonya yang ini nih. Ada di sini ya. Mana tuh? Ya, di bagian saya ada namanya AIN, AEEN, tapi hanya di Play Store. Kalau untuk iPhone saat ini belum ada. Itu aplikasi yang kita buat secara gratis, siapapun boleh, yang nggak ikut e-course pun boleh. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman, ajakin dia untuk download AIN boleh, nggak ada masalah. Karena itu memang gratis kita buat untuk seluruh masyarakat, insya Allah. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan. Terkait ini, Ustaz, di pembelajaran tahfidz kan ada waktu 1 jam. Tadi saya baru masuk 1 kali pertemuan. Nah, yang 30 menit itu untuk murojaah. Kemudian yang 30 menit itu untuk tahfidz. Iya. Kira-kira ini untuk murojaahnya itu hanya diberikan waktu aja atau
murojaahnya itu kita setorkan ke ustadzah di saat itu atau gimana? Kalau hafalannya tadi 30 menit itu kita ya BHS ya seperti itu kita setorkan gitu. Tapi untuk murojaahnya itu gimana ini? Untuk sementara kita hanya memberikan alokasi waktu dengan tahap 1, tahap 2. Mungkin nanti ke depan kita akan coba pakai ujian. Jadi setiap hari ada evaluasi. Cuman tidak kemudian boleh menjadi ketegangan. Saya khawatirnya jadi tegang gitu. Tiap hari harus dievaluasi, tiap hari ditanyain, jadi stres juga kan. Nanti tahfiznya berhenti kan kasihan. Ya, yang penting selama ini Ibu nikmati saja prosesnya dengan tahap 1, tahap 2 gunakan murojaah. Iya. Siap. Pakai iPhone. Nah, untuk sementara mohon maaf kita belum bikin iPhone. Nah, Ibu bisa pakai tadi lembar evaluasi yang dibikin sama Pak Ramadan. Kalau belum ini nanti admin yang akan nge-share insyaallah. Kalau murojaahnya pakai lembar pakai yang ini bisa Ustaz, yang di Al-Qur'an aja. Bisa. Memang di Al-Qur'an Ain juga kita gunakan untuk evaluasi tahfiz, murojaah dan tilawah. Kalau evaluasi tahfidznya itu gimana? Evaluasi yang ini yang di Al-Qur'an ini ya, yang kemarin kita itu saya yang belum paham ini yang di samping ini ya. Siap. Bentar, ini saya kan cari ada Qur'annya dulu, Bu. Ini ya kemarin kita ambil ini. Ya, kita cari Quran sebentar. Oh, iya. Slide-nya. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, Pak. Saya lagi nyari file dulu sebentar. File. Nah, di sini kan kalau di Quran itu Nah, ini Bu ya. Nah, kelihatan slide-nya? Belum, Ustaz. Belum keluar. Oh, belum keluar ya. Nah, saya keluar dulu. Ini kelihatan? Oh ya, sudah. Nah, di sini kan ada untuk murojaah itu bulatan ini 10 itu artinya 10 menit. Yeah. Satu bulatan. Nah, maka ketika Ibu sudah ngulang halaman ini, nanti Ibu catat. Satu halaman ini saya sudah ulang berapa menit. Yeah. Kalau ulangnya hanya 10 menit, maka satu bulatan aja yang dicontreng. Yeah. Tapi kalau ngulangnya sudah 50 menit, maka yang dicontreng sampai 5. Itu satu. Yeah. Nah, gimana dengan tahfiznya? Tahfiznya sama, tapi yang sebelah sini, yang dekat dengan ayat, kita tulis sebagai B. B, baca. Yang dekat dengan ayat ini, yang tengah-tengah kita sebut sebagai H. Kan BHS ya, B-nya di sebelah sini, tengahnya H, yang jauh dari ayat namanya S. Kalau misalkan Ibu sudah membaca 3 baris, maka contreng B-nya 3, dengan arah yang berlawanan dengan murojaah. Kalau murojaah ke sini, tahfiznya ke sini. Contreng 3 nih, kalau sudah baca 3 baris. Lalu hafalkan 3 baris. Kalau sudah hafalkan 3 baris, contrengnya 3 juga yang tengah ini. Kalau di dekat bulatan itu, Ustaz? Ya, di bulatan ini, tapi arahnya berbeda dengan yang murojaah. Gitu. Kalau murojaah misalkan ke atas, nanti hafidnya ke bawah gitu. Oh gitu. Terus yang ini, Ustaz, yang samping ini, yang ini berarti setor di sini. Yang udah disetorkan 3 baris, dicontreng 3 baris. Gitu. Yang sebelah mana ya? Nah ini, yang jauh dari ayat, yang dekat ayat kan B. Ya, B. Sudah 3 baris baca, maka B-nya dicontreng 3. 3. H-nya sudah dihafalkan 3 baris, contreng 3. S-nya sudah disetorkan 3 baris, contreng 3. Gitu. Ya, insya Allah sudah. Yang ini, Ustaz, yang satunya ini, yang putih-putih ini, Ustaz. Oh, ini buat tilawah, Bu, buat evaluasi tilawah. Mencatat yang tadi seperti Pak
siapa Pak Ramadan Oh kasih gitu. itu versi Excel-nya, kalau ini versi di Quran-nya. Kalau ya kalau tilawah sudah punya lembar evaluasi sendiri sih. Nah ini yang untuk tilawah ya mana tadi? Nah ini kan ngisinya di sini. Jadi kalau misalkan jam 6 sampai jam 8 tilawah halaman 2 sampai halaman 6 ditulis di sini jam 8 halaman 6. Jam 10 sampai halaman 10 tilawahnya tulis di sini jam 10 halaman 10. Jam 12 tidak tilawah, maka di sini sama dengan yang ini. Berarti dia halamannya nggak berubah. 10 ini tetap 10 halamannya. Jam 12 sampai jam 14 sampai halaman 17 tulis ini 14 17. Gitu, Bu. Yang evaluasi. Ya, kalau evaluasi tilawah sudah, Ustaz. Siap. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Amin. Insyaallah. Berapa lama hafalan perlu murojaah kembali supaya tidak lupa? Secara apa ya? Jadi kalau mau benar-benar tidak lupa, Pak, siapa tadi? Pak Abdurrahman, ya, kita bisa pakai misal Syekh Ali Jaber itu mensyaratkan 1000 kali ngulang. Ya. Cuman memang tidak boleh sampaikan ke umum, tapi boleh sampaikan hanya pada orang-orang tertentu. Jadi kalau Bapak punya hafalan 1 juz itu ulang 1000 kali, maka insya Allah nggak akan lupa. Ya, walaupun mungkin kecil lah kemungkinan lupanya. Gitu. Tapi kan masalahnya kita nggak punya waktu sebanyak itu dalam sehari-hari ya, karena kita punya aktivitas yang lain, makanya kita punya metode tes sehingga kita atur yang 1000 itu kita potong-potong berapa kali gitu. Kalau buletan di kolom murojaah yang ada di Quran tadi penuh murojaahnya, maka kemungkinan 300 kali sudah kita ulang. Gitu Pak Abdul. Ya. Jadi terus saja semangat. Satu Silakan. lagi. Bu Syarifah. Silakan. Bu Syarifah. Iya Ustadz, afwan saya tutup video Ustadz karena lagi dengan keluarga. Siap. Iya ini saya Syarifah dari Ambon, Maluku. Siap. Ini Ustadz saya udah apa namanya bayar atau gabung itu dari bulan Mei pertengahan apa akhir begitu Ustadz gitu. Iya. Karena saya lupa apa ya, maksudnya nomornya tuh belum saya save gitu ya, sehingga malam ini baru saya baru kemarin tuh dapat apa WA apa saya simpan betul gitu, saya simpan malam ini baru saya ikut, maksudnya agaknya saya terkaget-kaget ini pertanyaan sudah jauh-jauh saya belum paham apa-apa, Bu. Siap. Maksud saya kalau ada grup apa yang baru gitu, saya gabungnya ke baru gitu, biar saya tidak terlambat gitu. Siap, nanti bisa digabungkan ke grup yang baru. Nomor adminnya sudah punya, Bu? Iya, ini saya udah tulis admin. Nanti dimasukkan ke grup 4 ya. Besok diingatkan saja adminnya minta dimasukkan ke grup 4. Iya, soalnya ini dari tadi pertanyaan sudah kotoran sudah. Tapi sudah bisa login, Bu? Ini sudah belum Ustadz, kemarin saya masuk belum bisa gitu. Belum bisa ya. Nanti besok dibantu sama admin jam 9:30 pagi biasanya untuk login insya Allah sama Teh Alvina. Iya Ustadz, iya Ustadz, kebetulan ya saya ngajar gitu ya. Jadi kan waktunya ini memang lumayan padat gitu Ustadz gitu. Iya. Syukran Ustadz, afwan. Assalamualaikum. Nah Bapak Ibu, bagaimana kalau kita belum bisa login? Pertama ada tiap hari tutorial dibantu oleh Teh Alvina. Jadi kalau belum bisa jam 9:30 sampai 10:30 tiap hari pagi ya. Karena jam kerja beliaunya kan kerjanya jam segitu. Sampai hari Sabtu. Jadi kalau hari kerja nggak bisa, manfaatkan yang hari Sabtu. Hari Sabtu juga ada 9:30 gitu ya. Cuma kalau Sabtu besok kan Lebaran, jadi mungkin kalau Sabtu mas Sabtu depannya lagi. Jadi manfaatkan. Atau yang kedua bisa pakai rekaman.
ada rekaman, kita udah kasih rekaman sebenarnya di beberapa grup untuk cara login ya. Yang ketiga ya dengan rekaman itu intinya kalau misalkan nggak bisa dengan password yang sudah ada, tinggal reset password ya. Nanti bisa dapat password yang baru dan passwordnya kami kirim melalui email. Yang kirimnya itu robot, jadi kami juga pribadi nggak tahu password Bapak Ibu itu apa ya. Karena kalau kita tahu nanti kita bisa masuk ke akun Bapak Ibu kan. Jadi kita nggak tahu, karena yang ngirimnya langsung robot, diacak kodenya, dengan reset password itu diacak kodenya, yang tahu hanya yang punya email itu. Jadi kalau ini nanti bisa dibantu insya Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Salam, silakan. Ustadz, yang saya rasa kalau kita membaca saja lebih ringan daripada pada saat kita mempersiapkan diri kita untuk BHS. Apakah memang seperti itu? Jadi beban mentalnya itu lebih berat pada saat kita mau Kenapa, BHS. Bu? Kenapa berat, Bu? Karena ada beban harus hafal, tapi kok baca aja. Harus Nah, hafal, terus harus hafalnya siapa yang mengharuskan, Bu? kan harus murojaah, harus kita harus ingat, harus apa gitu. Jadi terasa kayak jatuh, oh ini menghafal gitu. Nah, terus pertanyaan saya, kalau kita udah baca aja, itu bisa terhafal nggak Ustadz? Kalau misalnya sampai 300 kali baca biasa, nggak niat untuk hafal, nggak bisa juga kali ya? Bisa. Oh bisa. Oh. Asal 300 sampai 1000 kali. Misalkan Ibu pengen hafal An-Naba, ulangi An-Naba 300 sampai 1000 kali. Insya Allah akan hafal. Kayak surat Yasin kan tiap minggu kita ulang surat Yasin, lama-lama juga hafal juga. Oh iya. Iya. Tapi hafalnya satu-satu, Ustaz, jangan satu Al-Qur'an itu ya. Mungkin per surat itu ya sampai 300 kali gitu ya. Ya kalau Ibu misalkan bisa khatam 300 kali ya, dalam waktu yang cepat tuh bisa insya Allah per Quran. Oh gitu. Lama-lama terhafal sendiri Ustaz ya. Iya. Sekarang kalau ya makanya masalah kita sebenarnya pertama kita tuh jarang ketemu Quran. Jadi sulit. Ya. Khatam misalkan sebulan sekali. Berarti kan kita ketemu surat yang sama tuh hanya sekali sebulan. Iya. Setahun 12 kali. Jadi kalau sampai 300 kali itu butuh 25 tahun. Sekarang udah 60. Ya kan? Makanya kenapa kita lama ngafalinnya? Emang udah jarang ketemu Quran, gimana mau bisa lancar gitu. Kalau kayak Syekh Ali Jaber almarhum, beliau itu khatamnya hampir tiap hari. Sehari itu khatam. Ya, kenapa? Karena beliau bilang waktu beliau pas Covid itu beliau, saya ini mendawamkan tiap hari itu Al-Baqarah. Berarti kan sekarang Al-Baqarah, besok Al-Baqarah khatam kan? Ya. Itu khatamnya sehari sekali. Berarti setahun 360 kali. Bandingkan dengan kita yang setahun 12 kali. Lalu kita pengen hafalan seperti Syekh Ali Jaber, ya susah. Gitu. Tapi insya Allah masing-masing kita tuh punya pahala yang sama dengan jalur yang berbeda. Itu yang enaknya di Quran itu. Al-mahiru bil Quran masafaratin kiramin bararah. Orang yang mahir bersama Quran bersama malaikat yang mulia. Waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fahuwa syaqqun falahu ajroni. Dan adapun yang baca Qurannya terbata-bata, jangan khawatir. Falahu ajroni, dia dapat 2 pahala gitu. Makanya kalau menghafal Quran masih menjadi beban, ini harus ada yang dievaluasi. Kalau kita merasa tertekan, tegang menghafal Quran, ini sudah keluar dari konteksnya. Gitu. Kenapa? Menghafal Quran itu kan baca Quran berulang-ulang. Betul. Baca Quran itu adalah zikir. Betul. Menghafal Quran berarti zikir yang diulang-ulang. Betul tidak? Betul. Nah sekarang ayat-ayat tentang zikir gimana bunyinya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kan kalau kamu berzikir hati kamu tenang. Tenang bukan tegang. Bukan tegang ya. Kalau tegang berarti ada yang salah dengan kita gitu. Salah memaknai dengan hafalan itu. Makanya itu yang nanti saya bahas di tanggal 28 Juli itu yang kelas webinar itu. Ya. Sengaja saya bahas itu karena dulu ada pertanyaan, gimana cara bikin menghafal Al-Bahagia?
Justru saya tanya balik, kenapa menghafal Quran jadi nggak bahagia? Kenapa orang hafal Quran jadi stres gitu kan? Memang dikejar debt collector, stres. Jadi ya Bu ya, Allah. Jadi kita akan bahas nanti tanggal 28 detailnya webinar ini. Untuk peserta e-course biayanya hanya 25.000 ya. Dan nanti kita kasih hadiah buku mencetak hafiz dari rumah kalau bisa ngajak 10 orang. Insya Allah. Ada buku saya yang baru. Tadi tanya isinya apa bukunya? Isinya pertama keutamaan mencetak hafiz dari rumah. Terus nanti secara garis besar ya itu ada 11 bab, 10 bab. Terus nanti bercerita tentang pengalaman saya ya, sama istri mencetak hafiz anak-anak. Terus yang kedua itu tentang bagaimana karakter menghafal dari rumah dan bedanya apa dengan di sekolah dan di pesantren. Lalu kemudian kita membuat bagaimana membuat targetan di rumah, kurikulum di rumah itu kita bangun di situ. Di buku itu. Mohon doanya insya Allah tanggal 28 Juli katanya, kata percetakan itu akan launching. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Dan 28 Juli malamnya kita webinar tentang bahagia menghafal Quran. Nah, sebahagia ya, senyum. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Boleh nanya. Silakan Pak Beni ya, Bapak-bapak dulu ya. Boleh. Siapa tadi? Pak Beni? Saya. Bu Erdita. Siapa? Bu Erdita. Oh, Bu Erdita, silakan Bu. Silakan Bu. Maaf. Ya, ini saya pernah salah input Ustadz di tahfiz. Aplikasi. Pas itu tertulis bukan angka 1 mulainya di sebuah surat itu tertulis angka 0. Yeah. Nah, terus saya sampai dengan angka 8 kan, ada 8 ayat kan. Yeah. Nah, terus keluarnya 8.700-an itu jumlah barisnya. Jadi error berarti. Iya, bisa diedit Bu. Nanti tinggal diklik yang di mana di angka itunya. Kan ada rinciannya, diklik di situ bisa diedit, diganti. Oh, yang bisa diedit loh ya? Bisa diedit. Ditulis angka 0 jadi 8.000-an kan, lucu namanya. Iya. Oh iya itu. Ya. Kasih Ustaz. Alhamdulillah. Silakan tadi siapa lagi tuh? Oh iya, boleh, masih bisa. Silakan Bu, masih bisa. Silakan. Iya. Saya baru bergabung di sini 2 hari yang lalu ya. Ya belum mengerti lah betul videonya sampai video 3 baru. Cuman saya ingin menyampaikan keluh kesah saya sedikit. Iya, ya silakan Bu. Saya sudah mencoba menghafal juz 30 sampai 1, 2, 3 segitulah baru. Cuman yang saya alami ketika saya berkonsentrasi untuk menghafal, maka tertinggallah tilawah lanjutannya gitu. Jadi kita udah frekuensinya udah mungkin udah banyak, tetapi ya seputar yang kita hafal, yang kita ulang-ulang, sehingga tertinggallah tilawah ke juz berikutnya gitu. Itu satu. Nah, kemudian ketika selesai juz 1 pindah ke juz 2, maka mengejarkan murojaah yang sudah ini saya susah baru gitu. Gimana ya? Jadi masih cenderung di juz itu, maka lemah lagi hafalan juz 1 yang sudah diujikan itu. Mohon solusinya Ustaz. Siap. Yang pertama solusinya Ibu tonton seluruh videonya. Karena di video itulah kita mengatur bagaimana tilawah, tahfiz, murojaah ini bisa berjalan beriringan. Beriringan ya. Jadi judul metode tes itu ketika tilawah dan tahfiz menyatu. Orang yang sering tilawah katanya susah menghafal. Yang sering menghafal ketinggalan tilawahnya. Apakah begitu demikian? Kenyataannya begitu, tapi secara teknis harusnya nggak boleh. Kenapa? Ya? Karena orang yang banyak baca Quran, dia yang mudah hafal. Kenapa kita susah hafal? Karena jarang baca Quran. Gitu. Jadi dia satu kesatuan seharusnya. Tinggal sebenarnya manajemen waktunya. Nah, di metode tes, di video-video itu kita ajarkan, Bu, bagaimana caranya dengan 10/120, dengan BHS, dengan murojaah 2 tahap. Apa itu? Ada di video. Terus yang kedua, bagaimana dengan hafalan kita yang sudah hafal? Kesalahan utama penghafal Quran adalah karena dia tidak bisa konsisten dengan murojaah berdasarkan waktu. Contoh,
Waktu hafalannya sedikit, malas murojaah. Kenapa malas? Masih sedikit. Ketika sudah banyak, malas murojaah. Kenapa malas? Sudah kebanyakan. Ya. Jadi yang pertama harus ibu lakukan adalah dari 2 juz hafalan ibu harus cek dulu mana hafalan, mana halaman yang tidak kuat dari 2 juz itu. Cek dulu. Ya, misalkan caranya gimana ngeceknya? Kalau saya biasanya ngeceknya, saya baca atau saya tutup Quran, saya baca. Misalkan saya lagi murojaah lagi, masuk juz 2 nih karena mau ujian mau setoran minggu depan. Juz 2. Nah, saya cek dulu hafalannya dari awal. Jika saya baca tanpa melihat Quran, saya berhenti di mana? Pas berhenti itulah saya mulai murojaah pakai murojaah 2 tahap. Diulang. Ya, murojaah 2 tahap, Bu. Nanti ada di video 18 sampai 20. Detailnya di situ. Ya. Jadi murojaah 2 tahap di bagian yang tadi saya nggak kuat. Yang kuat. Gitu. Nanti saya lanjutin lagi. Kalau itu sudah lancar, itu lanjutin. Kayak pipa yang kemudian tersendat. Ya. Saya kemarin baru manggil tukang saluran tuh, karena saluran air saya tuh mampet. Ya. Nah, yang dilakukan sama tukang saluran air itu adalah mendeteksi ini dari mana nih, mampetnya di mana gitu kan. Nah, dan dia menggunakan alat itu pada saat bagian mampetnya. Jadi dia pakai mata bor, ya, menghancurkan mampetnya itu karena masalah lemak-lemak yang numpuk, itu dihancurkan di bagian itu. Ketika bagian itu hancur, ternyata saluran jadi lancar lagi. Kita punya 1 juz nih, misalkan halaman 1 sampai halaman 21 di juz 1 misalkan. Ibu nggak lancarnya di halaman berapa? 19 misalnya ya. 19, ya udah tinggal nanti fokus murojaahnya 19. Karena ketika 19 ini lancar, 1 sampai 21 lancar kembali. Berarti tidak diulang dari 1 terus ya. Nggak harus 1 terus, nanti keenakan yang satunya kan. Udah waktu itu kita mungkin terbatas. yang salah ya. Setiap murojaah ulang dari awal. Nah, itu. Jadi yang Coba paling di ujung kuat yang ngantuk bagian gitu. depan nanti kan. Gitu, Bu ya. Siap. Insya Allah dicoba. Terima kasih. Baik. Ya, itu mungkin Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terakhir saya ingin infokan PO buku MHDR mencetak hafiz dari rumah, pre-order sudah kita buka ya. Nanti insya Allah untuk 1000 buku pertama yang pre-order sekarang ada tanda tangan saya. Ya. Walaupun nggak bisa digadaikan tanda tangannya. Ya. Itu bisa digunakan. Bukunya insya Allah tanggal 28 Juli kalau nggak ada halangan akan segera terbit karena lagi dicetak. Ya. Setelah itu ya masih bisa pesan juga. Harganya 90.000 buku mencetak hafiz dari rumah. Yang kedua, insya Allah tanggal 28 Juli kita ada webinar tentang bahagia agar anak bahagia menghafal Quran. Walaupun sebenarnya materinya bukan buat anak-anak aja, buat orang dewasa sebenarnya, buat orang tua. Gimana sih cara bikin tahfiz itu menyenangkan di rumah? Jangan bikin takut anak gitu. Ya kita ini ngajarin menghafal Quran itu supaya anak tenang, bukan tegang. Gitu, insya Allah. Nah, yang ketiga, pendaftaran kelas tahfiz online untuk untuk gelombang 6 sudah masih dibuka sampai tanggal 10 ya, insya Allah. Sampai hari Ahad. Jadi segera daftar ke admin. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Assalamualaikum, nanya sedikit mungkin. Oh ya, dengan siapa? Satu lagi ya Pak ya, silakan. Iya, satu lagi. Mohon maaf. Hermawan dari Solo, Tat. Silakan Pak Hermawan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya sudah 2 tahun ini kan di sekitar kami ada namanya program pondok pesantren weekend gitu. Dan di situ kita ada hafalan, ada setoran gitu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengatasi misalnya satu ayat itu yang misalnya agak panjang gitu kan. Jadi hafalannya itu agak kesulitan terus terang kalau misalnya satu ayat ketemu setengah halaman gitu. Itu butuh mungkin sebulanan itu untuk menghafal agak sulit gitu. Mohon saran. Siap. Pertama Pak, ayat yang panjang itu harus kita objektifkan. Kalau panjang, pendek itu subjektif banget, Pak.
Kalau panjang itu berapa panjang, pendek berapa pendek, sebenarnya standarnya jadi nggak jelas. Kalau saran saya, Bapak pakai standarnya baris. Ayat yang 2 baris dengan ayat yang 7 baris, bagaimana menghafalnya, kurang lebih begitu. Nah, sehingga misalkan kalau Bapak sudah menggunakan BHS yang kita lakukan, Bapak akan tahu kemampuan saya dalam 30 menit BHS tadi bisa menghafal berapa baris. Ya, misalkan Bapak bisa menghafal 2 baris misalkan dalam 30 menit misalkan ya Pak. Maka untuk ayat yang panjangnya 7 baris, Bapak butuh 4 sesi. 2 menit, 2 baris, 2 baris, sisanya jadi 7 baris. Pembagiannya biasanya begitu, Pak. Jadi caranya dengan Bapak tahu dulu kecepatan Bapak berapa, baru nanti dibagi targetnya dengan kecepatan Bapak. Targetnya 7, kecepatan Bapak 2, bagi jadi 3,5 atau 4 pertemuan. 4 sesi, 4 hari gitu. Beres itu ayat. Jadi nggak sampai berbulan-bulan. Oke, insyaallah. Ya. Terus kalau menghafal saya sambil ini dengerin Mishari Rasid. Kalau saya kan karena itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi tetap kita perlu menghafal dengan bacaan kita sendiri. Karena takutnya nafas kita nggak sepanjang nafasnya Mishari Rasid. Betul. Ya. Oke, siaplah. Siap. Syukran. Ya, Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah kita ketemu lagi bulan depan. Ya, di hari yang kurang lebih sama, ya di pekan pertama, hari Kamis. Dan jangan berhenti belajar. Ya, saya ingin ingatkan 1 ayat saja, kalau boleh. Surat Fatir ayat 32, maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Ya. Jadi bahasanya begitu. Surat Fatir. Surat apa tadi, Ustaz? Surat Fatir, surat ke-35 sebelum surat Yasin ayat 32. Summa, kemudian aurasnal kitab, kami wariskan Alkitab, Al-Qur'an, ya. Alladziina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang dipilih dari hamba-hamba kami, bahasa terjemahnya kurang lebih begitu. Pada hamba-hamba yang kami pilih lah. Jadi ketika Bapak Ibu bisa ikut dalam program belajar menghafal Quran, apapun namanya, apapun metodenya, ya termasuk Bapak Ibu yang masuk e-course ini, sebenarnya sudah menjadi bagian orang-orang yang Allah pilih untuk diwariskan Al-Quran. Dan Allah menggunakan bahasanya warisan. Ya, bukan hadiah, tapi warisan. Kenapa? Apa bedanya? Warisan ini hubungannya lebih dekat. Ya, kayak misalkan kita dapat warisan itu bukan nama orang sembarangan. Kalau pasti ya orang tua kita warisan, gitu ya. Bukan orang sembarangan. Bukan orang jauh gitu ya. Misalkan kita ngasih warisan ke orang jauh itu nggak boleh dalam Islam. Warisan itu harus ke anak atau ke orang tua yang ada hubungan darah. Nah, Allah pun ketika mewariskan Quran berarti Allah menganggap bahwa kita adalah orang bagian dari orang terdekatnya. Dan dalam hadis disebutkan innalillahi ahlina minan nas. Sebenarnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Ahlul Quran. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di sini, yang termasuk semua teman-teman kita yang ada di sini, adalah salah satu orang yang sudah mulai dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk diwariskan Quran. Amin. Amin. Tapi masya Allah Bapak Ibu, kita punya 3 pilihan. Pilihan pertama di ayat tersebut sampaikan faminhum dzalimun li nafsi. Kita sudah dipilih, kita sudah diwariskan, tapi kita boleh untuk tidak menggunakan warisan ini. Kita boleh menzalimi diri sendiri dengan cara tidak menggunakan materinya untuk kita. Jadi udah dapat materinya, udah ngapain nonton, apa yang dipraktekkan gitu. Boleh, nggak ada salahnya. Cuman kita yang rugi kan. Iya. Atau pilihan yang kedua, wa minhum muqtasid, setengah-setengah, ya. Kadang semangat gitu ya, kadang nggak semangat.
Atau Bapak Ibu mau pilih yang ketiga. Wa minhum sabiqun bil khair. Atau orang yang ketiga adalah orang yang ketika mendapat warisan, dia kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan. Semangat. Ya, tahu berlomba ya Bu ya? Ada nggak orang berlomba itu pengen kalah? Enggak ada. Enggak. Orang berlomba itu pasti pengennya menang. Dia pasti tunjukkan semua kemampuan untuk menang. Nah, tinggal Bapak Ibu boleh pilih yang mana nih. Yang pertama, yang terakhir. Dan ingat di akhir ayat itu, di bagian terakhirnya, biiznillah, dengan izin Allah. Wa minhum sabiqun bil khair biiznillah. Kalau zalim enggak. Kalau muktasid enggak, tapi ketika sabiqun bil khair biiznillah, dengan izin Allah. Maka ya, tadi pertanyaan agar tidak futur bagaimana? Ingat bahwa semua adalah nikmat Allah. Ya, ketika kita jauh dari Allah, minta sama Allah perbanyak istighfar, perbaiki niat, perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah SWT. Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Tapi apakah kami tidak terlambat, Ustaz? Enggak, insyaallah tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau sudah nafas di tenggorokan itu terlambat. Selama belum, insyaallah belum. Bismillah. Itu saja Bu ya. Insyaallah kita ketemu bulan depan. Tetap semangat ya. Praktekkan saja ya. Dan insyaallah kita akan ketemu bulan depan. Dan kalau ada pertanyaan yang mendadak bisa di chat aja di grup ya. Nomor saya sudah ada di situ. Kita ketemu bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Siap, mangga silakan. Izin live Ustaz. Silakan. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, izin live Pak Ustaz. Silakan Pak. Mana ya?